Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bisa Vlog di channel terkait CT Hit Popular Center TKI Taiwan. Halo what's up brother, saat ini saya berada di Chungli. Saya lagi sama teman saya. Dia ini lagi ada masalah di pabriknya. Dan saya kontak dia mau tanya-tanya gitu kan. Mau tanya-tanya tentang keadaan pabriknya, tentang proses ngatasi masalah di pabriknya ini. Sampai saat ini dia sekarang masih di penampungan nyari job. Nah, kita mau coba tanya-tanya langsung ke orangnya kayak gimana kronologis tentang pabriknya. Oke, langsung aja kita ke teman saya. Oh ya, mungkin saya ini nggak nyebutin nama pabrik atau dia juga nggak mau disebutin namanya ya. Itu privasi. Mungkin kita sebut aja dengan Parni. Namanya Parni aja ya, karena dia nggak mau disebutin namanya. Oke, kita langsung aja ngobrol sama narasumbernya Mbak Parmi. Kita ngobrol-ngobrol santai aja lah. Ngobrol-ngobrol santai, siapa tuh ada masukan yang bisa dipetik dari hikmah pembicaraan kita nanti ini ya. Ya siapa tuh ada yang banyak masalah-masalah yang pabrik formal gitu kan, bisa cari ambil hikmahnya dari sini. Siapa tahu ada yang mau sampai proses ke lebih lanjut ke situ gitu. Oke Mbak Parmi, kamu sekarang udah berapa lama di sini? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. 1 tahun setengah? Ya enaknya ngomong kita 1 tahun setengah ya. Itu pemasalahannya apa? Titik permasalahannya? Overtime. Lembur lebih dari 4 jam nggak digaji. Libur lebih 8 hari kita harus bayar, satu harinya 793. Lembur 1 hari? Libur 1 hari kita harus bayar 793 NT. Jadi kalau kita libur nggak masuk kerja itu walaupun tanggal merah itu? Tanggal merah kita tetap masuk, nggak ada libur. Tapi kena potongan itu ya? Ya. Terus keadaan lembur nih, lembur ini kayak gimana? Katanya overtime segala macam. Nah kan kalau kita kerja jam 7 pagi, otomatis kalau kita nggak lembur kan jam 4 pulang. Jam 4 ya jam 5 lah. Jam 4 lah. Kok jam 5? Kan kita berangkat jam 7. Oh iya. Jam 7, jadi jam 4 pulang. Seumpamanya kita nggak ada lembur jam 4 sore kan otomatis kita pulang. Ya. Nah tapi kita nggak pernah pulang sore, kita kebanyakan pulang tengah malam. Pulang tengah malam. Dan waktu gajian itu nerima slip? Nggak ada. Nggak ada slip. Jadi nggak tahu hasil lemburnya berapa, hasilnya berapa gitu. Ya cuma dari tulisannya majikan doang. Kita cuma terima beres. Terima beres tanpa tahu lemburnya ada sekian jam, sekian jam gitu. Nggak ada. Jadi titik masalahnya seperti itu. Nah sekarang gini, lembur over, nggak ada slip gaji. Itu 1 bulan penghasilan digaji berapa? Ya bisa dapat 30 lebih, tapi kan itu termasuk sama aja bohong. Itu kan kayak Sama aja bohongnya? nanti kan kita ngembaliin utang yang libur lebih 8 hari itu. Sebenarnya ini libur 1 bulan full itu nggak kerja full gitu. Enggak. Terus? Ya tapi meskipun kita masuk kerja 1 bulan 15 kali, tapi kita tetap terima gaji 30 lebih, tapi endingnya nanti kita balikin semuanya itu. Kita kerja 1 bulan libur 8 hari. Gaji 34. Gaji 30 lebih. Gaji 30 lebih. Terus akhir kontrak kita suruh mulangin uang kita berapa hari kita punya hutang libur. Ya itu kalau nih sekarang gini, udah ada yang lama gitu ya di sana ya. Udah ada yang banyak. Udah ada yang pulang habis kontrak? Enggak. Ada. Ada. Nah, itu yang udah lama itu pernah bilang nggak? Keadaan kita ini kan libur 8 hari. Tapi gaji tetap 30 lebih. Suatu saat pulang habis kontrak, kita harus membalikan uang tersebut. Nah itu catatan
berapa uangnya itu gimana kita tahu? Ambil dari uang cuti tahunan. Uang cuti tahunan kita diambil dia buat motong itu. Jadi hitung-hitungannya nggak tepat dong. Enggak. Pokoknya satu hari 793 itu dikalikan berapa kita punya hutang dia. Susah juga ya. Tapi kamu juga ngitung nggak sih? 1 bulan libur sekian terus catat di buku gitu? Hitung, kemarin aku bayar hutang 24 hari itu jumlahnya 19.000 lebih. Utang 14 hari? 24 hari. 24 hari nggak kerja itu? Nah, bayarnya 19.000 lebih. Utang libur 29 hari. 24 hari. 24 hari itu kenapa itu nggak kerja? Ya kan itu kan dari majikannya yang minta. Kan bukan kita yang minta. Alasannya diliburin? Ya soalnya kan rasanya nggak ada kerjaan di pabrik sepi. Mau pabrik sepi terus diliburkan sama dia. Kita punya utang tapi tetap digaji gitu. Iya. Ini gimana permasalahannya ya? Kayak saya sendiri pun tanya-tanya kayak gini belum tahu prosesnya juga sih. Jadi saya cuma tanya-tanya aja ya. Yang tahu di sini silahkan komen di bawah. Siapa tahu ada yang pabrik yang sama, yang permasalahannya sama gitu, bukan satu pabrik sama dia gitu. Nah sekarang permasalahan itu udah clear apa gimana? Udah clear semuanya. Udah clear semuanya. Hitung-hitungannya gimana itu? Hitung-hitungannya aku kemarin bayar 19.000 udah dikembalikan semua. Udah. Terus sekarang ini kan kamu di penampungan itu kan? Di apa namanya? Di shelter. Di shelter. Nah itu kamu kan dibantu orang, kamu nelpon pengaduan gimana? Ya aku telepon shelter, terus mereka juga sigap menanggapi semuanya itu, soalnya itu sudah melanggar peraturan dari pemerintah. Langsung sigap gitu ya? Berapa lama itu? 1 bulan. Proses itu? 1 bulan. Begitu nelpon langsung ditanggapi? Begitu nelpon kita langsung tanggapi, mungkin cari bukti-bukti lainnya gitu. Ngumpulin bukti. Itu berapa orang yang keluar di situ dari waktu itu? 3 orang. 3 orang. Dari 7 orang yang laporin cuma 3 orang. Jadi yang 4 itu masih di pabrik itu? Yang 3? Yang 3 ya di penampungan. Ini 3 sekarang udah di penampungan semua. Oh iya. Shelternya itu pernah bilang ini itu nggak waktu proses ini? Bilang apa? Ya bilang apa, ngasih masukan dulu. Ya ngasih, kita harus apa itu tegas, dan kita punya hak di sini, jangan takut karena kita ada yang melindungi kita. Ada yang melindungi kita. Nah, terus sekarang gini. Waktu udah lapor ke apa? Shelter. Itu penangkapannya kan cepat. Gimana reaksi bos atau atasan kamu itu? Kita orang 3 digilir ke rumahnya untuk batalin itu semua. Kita kayak diancam gitu loh. Sampai tengah malam kita pulang, jam 12 malam kita baru pulang. Di rumah dia? Diancam seperti? Ya kayak nulis pertanyaan gitu. Kalau kita nggak nulis pertanyaan untuk membatalkan semua itu, kita nggak bisa pulang. Soalnya dia takut karena dia udah melanggar peraturan itu. Peraturan hak kita gitu ya? Iya. Tapi nggak diancam yang melukai gitu kan? Enggak. Itu waktu proses itu agen itu gimana itu? Waktu kamu lapor ke call center itu, apa agen tahu? Apa sebelumnya kamu udah bilang ke agen tapi agen nggak mau nanggapi keluhan kamu? Ya nanggapi, agen tahu. Terus tapi kita itu orang 3 itu dibilangin suruh membalikan fakta itu semua. Membalikan fakta maksudnya? Ya nanti kalau ditanyain ke shelter atau dipnaker, kita harus jawab
jawab pertanyaan yang sesuai dengan mereka mau gitu, tapi kita nggak mau sampai sana. Oh, berarti bukan dia yang minta itu, bukan kita menceritakan tentang fakta yang kita alami gitu. Malah sebaliknya. Kita bilang pabriknya bagus gini gitu. Kita harus bilang gitu, kita harus pulang jam 7, berangkat jam 7, pulang jam 4. Harus seperti itu. Tapi kita nggak mau bohong. Iyalah. Kan itu juga kan kita sendiri yang bekerja, kita sendiri yang susah. Kenapa kita harus bohong gitu kan? Kita di sini juga kan ada yang melindungi, contohnya seperti di KDI Taipei itu kan permasalahan ya, dia cepat tanggap lah buktinya ini ada. Ya mungkin ada beberapa yang belum ditanggapi karena bukan 1-2 orang yang ada permasalahan di sini gitu ya. Terus rencananya nih sekarang ini kan udah di penampungan. Itu di penampungan itu dicariin pabrik. Dia dicariin pabrik, tapi kita harus sabar. Bayar di penampungan? Enggak, gratis. Gratis tanpa? Enggak, makan, tempat tidur kita semua gratis. Sudah difasilitasi soalnya. Fasilitasi oleh Shelter sama Depnaker. Itu kan kerjasama dengan Depnaker. Terus ini kan nanti kan ke pabrik lagi kan? Ke pabrik lagi. Nah itu waktu dapat job di suatu tempat gitu, apa kita bayar uang juga apa gimana? Ada yang bilang kayak gitu Depnaker? Ya ada yang kan kita cari di bursa job. Kebanyakan mereka ada yang gratis, ada yang biaya juga, tapi biayanya kan nggak mahal. Kisaran? 20-an. Kisaran 20. Rencana masih mau di daerah sini apa pindah? Enggak, mau pindah. Mau pindah tempat. Oke. Mungkin apa ya? Semuanya ini kan udah clear. Masih ada apa teman-teman yang dulu itu masih ada kontak? Enggak. Mereka nggak dibolehin berteman sama kita. Semuanya akses media sosial disuruh ngeblok semua. Itu siapa yang ngelarang? Majikan. Tapi kan majikan tidak tahu kondisi HP kita. Nggak tahu, tapi sampai sekarang diblok semua. Kita nggak bisa hubungin mereka. Mungkin majikan takut kalau kita ngajakin mereka untuk tutup kita. Tapi itu juga ada untungnya buat kita loh. Kita dapat cuti tahunan, uang yang kita bayar ke majikan udah kembali semua. Kerja lembur overtime kita juga dikembalikan. Oh, jadi hak kita selama kita kerja di situ itu balik semua setelah kita lapor ke Depnaker. Iya. Kembali semua. Lembur-lemburan kita itu? Iya dikembalikan. Tapi kan temanku ada yang 4 tahun. Nah lebih dari 2 tahun kan kita setiap bulan kan dikasih 2.000. Tapi itu 2.000 tiap bulan kita harus mengembalikan semuanya. Yang udah 2 tahun itu? Setiap bulan dikasih 2.000 gitu? Dikasih bonus 2.000 setiap bulan. Mereka kan udah lama, tapi mereka suruh mengembalikan itu semua, tapi cuma setahun. Mengembalikan uang cuma setahun. Berarti 2.000 kali 12 itu? Iya. Yang waktu satu proses sama kamu ini waktu ke Depnaker itu yang ada 2 tahun lebih itu? Ada. Mereka 4 tahun. Ini kan masalah ini kan udah clear. Mungkin teman-teman di luar sana juga banyak di pabrik-pabriknya yang bermasalah. Daripada kita kabur karena pabrik kita bermasalah, kalau kita kabur kan itu menyiksa diri kita sendiri ya. Kita nggak bebas, ya kayak buronan aja lah. Jadi solusinya gimana buat teman-teman yang keadaan pabriknya itu ada problem? Kita lapor ke shelter, terus nanti shelter lapor ke Depnaker. Terus Depnaker 1955 hubungin kita.
permasalahannya nanti disolusikan di Depnaker. Keluhan kita apa? Nanti agent juga datang ke sana. Yang penting apa yang kita katakan itu sesuai yang terjadi di Iya. pabrik kita gitu ya. Jangan mau disuruh kita bohong, soalnya kita kan di sini punya hak. Dan juga ada yang melindungi kita, jadinya jangan takut sama siapapun. Sama agent pun kita nggak boleh takut. Oke, terima kasih Mbak Parmi. Mungkin kita perbincangan santai ini santai sedikit menegangkan ya. Mudah-mudahan di video kali ini ada titik titik perkataan yang bisa diambil hikmahnya buat teman-teman BMI semua, buat teman-teman TKI Taiwan dimanapun kita berada. Jika ada permasalahan di pabrik, daripada kabur kan nyiksa diri kita sendiri, kita mau kemana-mana susah, kita selalu was-was, takut ke gap gitu kan, terus kena denda. Lebih baik kita langsung lapor ke pengurus kita di sini, ke Depnaker. Mungkin itu aja perbincangan kita kali ini dengan Mbak Parmi. Terima kasih dan semoga cepat dapat job, Amin. dapat pabrik yang lebih bagus, Amin. lemburan bagus. Amin. Kedepannya semua yang bagus-bagus dan sukses cepat pulang ke Indonesia. Amin. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.